Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ketemu lagi di mata kuliah elektronika analog digital. Alhamdulillah, ini sudah beberapa pertemuan dan kemarin hanya saya berikan share video dari YouTube ya. Harapannya itu bisa nambah referensi. Nah, ini saya ingin mengambil materi untuk dioda. Jadi dioda itu memang pokok, jadi saya ulang-ulang. Nanti setelah dioda dan transistor, kemudian komponen yang lain akan saya berikan. Baik, di layar teman-teman langsung aja ya. Ini ada beberapa contoh visualisasi dari jenis-jenis dioda. Jadi ada dioda biasa, ini ya. Ada dioda biasa, kemudian bentar, ini apa ini? Saya beri pointer biar kelihatan. Ya, ini ya. Dioda biasa. Nah, ini ada gambar seperti ini, kemudian ini ada yang diwarnai silver ya. Di pinggir sebelah atas ini. Nah, ini adalah kalau teman-teman menjumpai dioda yang seperti ini, artinya yang ada silvernya ini adalah katoda ya. Ini adalah katoda, dan yang tidak ada tandanya di sini, tidak ada gelangnya atau polos hitam ini di sini adalah anoda. Jadi cara mengingatnya mudah. Sekilas anggap saja ini adalah kaki dari huruf K ya, ini garis gitu ya. Di sini bisa nggak saya beri gambarnya apa ini? Pena. Nah, ini. Misalnya jadi maaf. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi warna silver ini, ya ini anggap saja ini garisnya K. Nah, ini. Nah, gini kan mudah. Mengingatnya seperti ini mudah. Jadi ini adalah anoda, ini katoda. Gitu ya. Nah, kemudian ada dioda Zener. Nah, ini untuk dioda Zener akan saya jelaskan nanti lebih lanjut karena ini secara konsepnya sedikit perlu penjelasan yang berbeda. Jadi nanti saya tambahkan. Kemudian ini ada dioda Schottky. Ya, hanya bentuknya saja sama. Kemudian ada fraktor, ada fotodioda, ada LED, light emitting dioda. Jadi lampu LED itu yang teman-teman lihat itu dioda. Dioda ya. Jadi ada fotodioda. Kalau fotodioda itu adalah dioda yang akan bekerja mengalirkan arus dari anoda ke katoda itu jika dia diberi sinar. Jadi dia ketika mendapat cahaya itu kemudian dia berfungsi untuk mengalirkan. Nah, ini contohnya digunakan untuk sensor surya, lampu yang bisa nyala dan mati sendiri. Nah, itu pakai sensor cahaya. Biasanya sensor cahaya itu pakai fotodioda. Ada lagi nanti yang istilahnya fototransistor. Berarti artinya kalau transistor itu bekerja ketika mendapatkan cahaya, kan gitu. Basis dari transistor itu akan bekerja ketika diberikan cahaya. Sama, fotodioda akan mengalirkan arus dari anoda ke katoda jika terdapat cahaya yang menyinari, seperti itu. Baik ya, saya lanjutkan. Ini maaf. Ini yang gambar sebelah kanan ini adalah dioda jembatan ya. Tetapi ini gabungan dari 4 buah dioda. Jadi skemanya seperti ini. Jadi untuk dioda ini sama ya simbolnya, hanya dirangkai seperti jembatan. Jadi kalau ini ada positif, berarti kaki yang ini adalah di sini, ya kan? Kemudian kalau ada yang negatif, ini berarti dia adalah kaki yang
ini gitu. Dan kalau yang AC ini terserah bolak-balik nggak masalah, ini sama. Ini AC ini sini. Jadi ini kakinya maksudnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah kaki, 1, 2, 3, 4 itu kakinya masing-masing ini 1, 2, 3, 4. Nah, apa fungsi dioda jembatan? Nanti akan saya sampaikan berikutnya ini karena kita akan membahas real bagaimana contoh mengaplikasikan dioda. Saya yakin teman-teman sebagian sudah ada yang paham. Nah, ini hanya untuk mengantisipasi siapa tahu ada teman-teman yang belum paham. Oke. Nah, inilah tadi dioda jembatan yang saya sampaikan di depan tadi seperti ini ya. Aplikasinya apa? Aplikasinya contoh pada penyearah arus pada transformator. Transformator itu trafo. Trafo. Di trafo ini kan dia mendapatkan misalnya yang kita gunakan itu kan dia mendapatkan listrik dari PLN sebesar berapa? 220 ya. Volt ya kan? Volt. AC ya, AC. Ya. Kemudian tergantung trafo itu kan ada secara prinsip ada dua jenis ya, ada step up yang itu fungsinya adalah menaikkan tegangan dan ada step down. Step down itu untuk menurunkan tegangan. Kalau kita ambil 220 volt kemudian masuk ke trafo, kemudian kita searahkan menggunakan dioda jembatan, kemudian masuk ke beban entah itu untuk televisi, radio, charger dan komponen elektroniknya lain, itu namanya step down karena dari 220 diturunkan menjadi 5 volt, 12 volt, 40 volt misalnya. Itu kan berarti diturunkan ya, dari 220 diturunkan. Itu namanya step down. Kalau step up itu misalnya inputnya di sini yang di depan ini misalnya 12 volt, tetapi kemudian dia menghasilkan tegangan output di sebelah kanan ini menjadi 200 volt misalnya. Nah, itu contoh pada inverter. Misalkan merubah arus DC ke AC misalnya. Jadi sumbernya aki 12 volt itu kemudian nanti dengan inverter diubah menjadi tegangan 220 sehingga dari aki bisa digunakan untuk menyalakan kulkas, menyalakan gerinda, menyalakan mesin bor dan macam-macam. Itu namanya pakai inverter. Ini saya ambil contoh penyarah arus pada transformator karena awalnya ini kan AC. Ini lilitan sebelah kanan ini lilitan primer ya ini ya. Kemudian yang sebelah outputnya ini disebut sekunder. Ini semuanya di sini masih AC semua ini. Ya. Nah, masih AC. Di sini masih AC ini. AC. Nah, karena hanya induksi. Kalau AC maka listrik itu namanya AC ya kadang keluar dari sini. Ya. Kadang hilang, pas hilang keluar dari kutub sebaliknya. Keluar dari sini. Jadi bolak-balik gantian, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Maka kemarin kalau di video itu gelombangnya menjadi sinus ya. Ya kan? Gini kan. Karena apa? Karena kadang ini gini karena ini 0 ya. Nah, listriknya kadang ada di atas ini, ada di sini. Kadang hilang yang di atas ya. Yang muncul di bawah, gantian di bawah. Pas di bawahnya hilang, yang muncul di atas. Jadi seperti itu sinus. Maka nanti akan saya sampaikan bagaimana prinsip kerja dari pemasangan dioda ini terkait dengan penyarah pada transformator. Baik ya, jadi kita lanjut. Simple saja. Nah, ini adalah contoh gambaran transformator yang akan kita gunakan untuk membuat misalnya power supply. Ini saya beri tampilan. Kalau yang atas ini kan trafo itu sebaliknya ya, ada dua muka. Ya. Nah, ini adalah bagian primer yang di sini. Bagian primer ini contoh step down ya, step down. Jadi ini ada 0, ada 110, ada 125, 220, 240 volt. Ini yang kan mendapat jaringan kalau di tempat kita mungkin didapatkan untuk jaringan PLN atau sumber yang lain, jadi generator juga bisa. Ya.
Jadi kalau misalkan di tempat kita itu kan umumnya listrik PLN diasumsikan 220 volt ya. Yang kita gunakan berarti ini nanti terminalnya, ini 0 dan ini. Jadi ini ya nolnya mana ini nolnya. Ini kan ini 0, 110, ini kakinya maksudnya 125, 220, 240. Nolnya. Ini nanti yang ke PLN ya, 220 volt ini. Jadi ini AC, sumbernya AC masuk ke bagian primer coil. Nah, kemudian bagian sebaliknya untuk bagian sekunder itu ada dua jenis yang akan sering kita jumpai, yaitu model CT ya. Model CT itu ada ini dan model biasa di sebelah kanan. Kalau model CT itu angka 12-nya misalnya 12 volt ya ada 12 CT. Artinya kalau diukur antara CT dan ini 12, ini yang munculnya di sini 12. Ya. Kalau CT dengan 12 ini, nah, ini juga 12 gitu loh. Artinya CT-nya itu senternya 0 karena lilitan seperti ini loh. Ya, maaf ya, jelek ya apa-apa. Nah gini loh maksudnya itu lilitan. Ini kan yang 12. Ini CT center. Ini 12 gitu. Jadi kalau seolah-olah ini nolnya ini, ya, 0 CT dan 12 ya 12. CT dan 18 ya 18 ini ya 18. CT dan 25 sini ya 25. Tetapi kalau 12 dan 12, nah ini bedanya. Kalau kemudian diukur 12 dan 12 yang diukur, maka ini menjadi 24. Kalau 25 dan 25 menjadi 50. Kalau 12 dan 25 bisa enggak? Nah, sudah beda ya. Beda sepul ini, beda lilitan. Yang bisa digunakan adalah sesuai angkanya masing-masing. Ini kalau model CT seperti ini. Ya. Nah, bedanya apa kalau yang biasa ini sebelah kanan ini? Sebelah kanan ya misalkan 0 dan 12 ya 12. 0 dan 6 ya 6. 0 dan 15 15 gitu. Gitu loh. Ya, jadi sendiri-sendiri ya untuk mengukurnya. Ini. Jadi kalau ada 10 ampere, 3 ampere, ini hanyalah data dari kemampuan transformator tersebut. Dia mampu mengeluarkan arus berapa? 10 ampere atau 3 ampere atau 5 ampere atau 15 ampere. Dan pemilihan transformator itu tergantung kebutuhan. Kalau beban yang akan disuplai listriknya itu butuh 10 ampere ya minimal teman-teman harus pilih trafo di atasnya 15 ampere. Kalau bebannya aja misalkan mau digunakan untuk menyalakan sebuah komponen yang butuh 10 ampere kok diberi 5 ampere atau 3 ampere tidak akan kuat. Tidak bisa. Ya, timbul masalah. Ini gambaran trafo. Nah, sekarang terakhir ini ya teknisnya ini. Bagaimana contoh menyarahkan gelombang dari penyarah dari AC ke DC. Nah, ini model yang atas ini adalah untuk yang model CT dulu ya, trafo CT. Caranya bagaimana? Ya caranya seperti ini, meletakkannya berbeda. Jadi ini adalah tegangannya di sini, ini CT-nya ya. CT. Nah, jadi bagaimana? Misalnya saya ambil contoh misalnya ini 12. Nah, ini 12. Jadi yang mendapatkan dioda jembatan ini kan sisi yang tadi ada simbolnya AC gini ya. Nah, yang sini ya simbolnya juga AC. Yang sini yang simbolnya positif, ini yang simbolnya negatif kan gitu. Tadi kalau teman-teman beli dioda tadi loh, yang saya gambar di depan tadi loh, ada dioda seperti ini tadi loh, ada kaki 4. Nah,
Atau kalau teman-teman merangkai sendiri ya kira-kira rangkaiannya seperti inilah. Nah, diodanya cuma disambung-sambung seperti ini. Ini 12 kemana? Nah, 12, angka 12 ke sini. Kemudian maaf tak ganti warna ya. Coba tak ganti warna. Dan yang 12 ini ke sini. Nah, jadi 12 masuk ke sisi sini. Yang 12 satunya sisi di sini ya, seperti gambar. Kemudian outputnya positifnya kemana? Ya, mendapatkan positif dari kapasitor. Nah, nanti kapasitor apa akan saya sampaikan. Kapasitor itu komponen untuk menyimpan muatan ya. Nah, mendapatkan sisi positifnya, jangan terbalik loh ya. Nah, kemudian CT-nya dapat mana? CT-nya dapat sisi negatif dari kapasitor yang atas ya, yang atas. Dan ini output, nah, seperti ini. Ini keluarnya di sini sudah DC ini sudah DC. DC misalnya diukur sini dengan atas ini 0, misalnya mungkin akan naik sedikit karena ada kapasitor yang misalnya di sini akan terukur 13 misalnya. Positif. Jadi tidak boleh terbalik positif negatif. Nah, yang satunya bagaimana untuk yang ini yang sisi negatifnya ini? Dia masuk ke bawah, dia mendapatkan negatif kapasitor yang bawah. Ini ada 2 kapasitor ya. Kemudian CT-nya otomatis nanti didapatkan yang positifnya. Di sini juga akan keluar 13. Tetapi kalau Anda ukur dengan multitester, maka bagaimana? Ya. Ini 13-nya ini min loh ini. Kalau teman-teman memahami antara 13 positif 0 dan 13 min, maka 13 min itu di bawah 0. Maka teman-teman kalau menggunakan yang bawah ini, karena min 13, ini kan min 13 ini. Min 13 itu di bawah 0. Maka secara otomatis dia itu yang positif 0-nya malah, karena min 13 di bawahnya dia lebih negatif, maka nanti negatifnya yang ini, positifnya yang 0. Nah, ini yang menggunakan gini. Kalau mau menggunakan jadi seolah-olah ini menjadi positifnya, ini negatifnya, keluarnya 13. Karena kalau Anda ukur kok misalkan pakai multitester kemudian diukur positifnya di bawah, nanti jarumnya akan kebalik. Ya. Nah, seperti ini. Kalau 13 dan 0 otomatis positifnya pasti yang 13 yang atas. Tapi kalau 0 dan min 13 positifnya adalah yang 0. Nah, gini. Baik, ini contoh yang CT. Nah, sekarang untuk yang trafo biasa bagaimana? Kalau trafo biasa ya secara prinsip seperti ini. Ada perbedaan ya. Ini kan kalau trafo biasa tadi tidak ada 12 kalau CT itu kan ada 12, CT 12. Kalau yang biasa itu kan 0 dan 12. Maka cara merangkainya dioda jembatannya masih sama seperti di atas, tapi 12 dapat sisi AC, 0 dapat sisi AC yang masih ini ya, pertemuan dua dioda ini. Kemudian negatifnya yang ini menjadi negatif. Nah, ini negatif dan ininya menjadi positif. Cuma gitu aja, sederhana. Oke, gitu teman-teman untuk kuliah hari ini. Terlalu lama videonya malah membosankan dan menjenuhkan. Gitu. Akan saya buatkan video lanjutan ya, nanti terkait dengan bagaimana contoh penggunaan transistor pada sistem pengapian. Kalau itu sudah, nanti sambil lanjut saya sampaikan mengenai resistor dan komponen-komponen yang lain. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan mohon maaf. Selalu semangat, optimis, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.